Selamat malam. Salam. Kita mulai pembelajaran kita malam ini akan saya sharekan. Ya, tentang materi moralitas. Dari situ apa itu moralitas. Berbicara moralitas berarti kita berbicara etika dan moral. Ya, berbicara etika dan moral. Apa itu moral, apa itu etika. Juga kita berbicara tentang nilai. Nilai juga tentang norma, aturan. Coba kita lihat lagi dia. Moralitas adalah pandangan atau ajaran tentang perbuatan yang dilakukan tanpa pamrih. Moralitas adalah pandangan atau ajaran tentang perbuatan yang dilakukan tanpa pamrih. Berikut adalah bagian dari moralitas. Moral, tingkah laku yang baik atau buruk, atau bagaimana kita harus hidup. Etika, ilmu mempelajari tentang baik buruknya tingkah laku manusia. Norma, kaidah, aturan, atau adat istiadat. Nilai, satu diperjuangkan, satu yang dimiliki, yang bermakna. Nilai, satu yang dikejar, satu yang diperjuangkan. Sedangkan etika Kristen, tingkah laku baik buruknya manusia yang bersumber dari firman Tuhan. Tujuannya untuk merespon keselamatan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Jadi etika Kristen tingkah laku. Etika umum tadi, ilmu mempelajari tentang baik buruknya tingkah laku manusia. Dilihat dari apa? Dari norma ataupun hukum, aturan yang ada. Baiknya seseorang itu dilihat dari norma aturan. Tentang etika Kristen, baik buruknya seseorang dilihat dari firman Tuhan. Kita lanjutkan. Nah, di dalam etika ataupun dalam moralitas ada teori teologis, yaitu teori teologis adalah teori yang berpendapat bahwa kebaikan atau kebenaran itu ditentukan oleh tujuan yang baik. Kalau tujuan, jadi kalau seseorang mempunyai tujuan baik yang mendorong suatu tindakan apapun tindakan itu pasti dinilai baik. Oke, itu ya. Jadi itu yang disebut dengan teologisnya. Kita lanjutkan. Nah, teori deontologis pada prinsipnya berpendapat bahwa suatu tindakan itu baik bila memenuhi kewajiban moral. Untuk teori ini pun berbagi dua bagian lagi, berkaitan dengan kewajiban itu siapa yang menentukan. Kalau kewajiban itu ditentukan oleh aturan-aturan yang sudah ada, berarti kebaikan etika yang bersifat legalistik, yang didasarkan pada legalisme. Termasuk dalam teori ini, apakah etika keagamaan yang sangat legalistis bisa dimasukkan kategorinya ini. Namun ada juga yang berpendapat bahwa kewajiban ditentukan bukan oleh aturan dan melainkan oleh situasi, keadaan. Itu disebut deontologis, tindakan. Jadi keadaan-keadaan itu memang dia harus melakukan berarti dia baik. Jadi keadaan, sikon ya. Dalam hal ini kita mendapat contoh sistem etika yang dikenal dengan nama etika situasi yang dikembangkan oleh Joseph. Pertanyaan untuk didiskusikan, bagaimana sistem etika keagamaan yang ada Anda anut? Masuk dalam kategori mana? Nah, ini perlu didiskusikan. Kalau berdasarkan pemenuhan kewajiban moral, dari mana kita datangnya kewajiban moral itu? Apakah dari aturan-aturan moral yang sudah ada? Dari manapun datangnya atau dari situasi tertentu? Ya, silakan Anda merenungkannya ataupun mempelajarinya. Lanjutkan. Dalam moral ada kayak kaidah dasar moral. Apa yang benar, apa yang baik, apa yang adil. Apa yang benar berarti benar salah. Apa yang baik berarti baik dan buruk. Apa yang adil tepat atau tidak tepat. Moral adalah tingkah laku baik akan buruk. Bagaimana kita harus hidup. Etika, ilmu yang pelajari baik buruknya tingkah laku manusia, tindakannya suatu yang diperjuangkan, suatu yang bermakna. Norma, kaidah, aturan, adat, dan istiadat. Ya, kita lanjutkan. Kesadaran moral. Apa yang dimaksud dengan kesadaran moral? Kesadaran moral adalah merupakan faktor yang penting untuk memungkinkan tindakan manusia bermoral, berperilaku susila,
yang didasari atas nilai-nilai yang benar-benar esensial, fundamental, dan selalu direalisasikan sebagaimana mestinya, kapan saja, di mana saja, sekalipun tidak ada yang melihatnya. Ada 3 unsur kesadaran moral: perasaan wajib dan keharusan untuk melakukan tindakan yang bermoral. Kewajiban tersebut tidak dapat ditawar-tawar yang dalam pelaksanaannya atau menolak berarti suatu pelanggaran moral. Rasional, kesadaran moral dapat dikatakan rasional karena berlaku umum, terbuka bagi kebenaran atau penyangkalan. Kebebasan, atas kesadaran moral seseorang bebas untuk mentaatinya, bebas dalam menentukan perilakunya, dan di dalamnya penentuan itu sekaligus terpampang pula nilai manusia itu sendiri. Contoh kesadaran moral. Seseorang menemukan dompet di kampus Pak, contohnya. Apakah dompet itu dikembalikan atau tidak? Ada beberapa aspek moral yang dapat diperhatikan di situ. 1, ada kewajiban untuk mengembalikan dompet itu atau tidak dikembalikan. Ada kesadaran akan kewajiban. Kesadaran itu ditentukan oleh diri sendiri. Ada realisasinya. Ada realisasinya. Ya, ini saja tentang materi tentang moralitas. Ya. Contoh moralitas, ada kesadaran untuk mengembalikan, kewajiban untuk mengembalikan, dan dia percaya bahwa sesuatu yang dia dapat itu bukan miliknya. Jadi harus wajib dikembalikan. Walaupun orang tidak melihatnya. Jadi kesadaran moral itu merupakan kesadaran yang paling tinggi. Sesuatu yang dilakukan kapan saja, di mana saja, walaupun orang tidak melihatnya. Jadi bukan dilakukan karena ada orang. Bukan dilakukan karena dia akan mendapat pujian. Jadi kesadaran moral adalah kesadaran yang wajib yang harus dilakukan. Ini tadi kesadaran moral. Kesadaran moral adalah merupakan faktor penting untuk memungkinkan tindakan manusia bermoral, berperilaku susila yang didasari atas nilai-nilai yang benar-benar esensial, fundamental, dan selalu direalisasikan sebagaimana mestinya, kapan saja, di mana saja, sekalipun tidak ada yang melihatnya. Ada 3 unsur kesadaran moral. Pertama, perasaan wajib dan harus untuk melakukan tindakan yang bermoral. Jadi wajib. Kewajiban tersebut tidak dapat ditawar-tawar dalam pelaksanaannya. Menolak berarti suatu pelanggaran moral. Rasional, kesadaran moral dapat dikatakan rasional karena perilaku umum, terbuka bagi kebenaran atau penyangkalan. Kebebasan atau kesadaran moral, seseorang bebas untuk mentaatinya, bebas dalam menentukan perilakunya, dan di dalamnya menentukan itu sekaligus terpampang pula nilai manusia itu sendiri. Baik, itu saja sekedar materi kita tentang moralitas. Jadi berbicara moral, kita berbicara etika, berbicara norma, berbicara nilai. Etika umum, baru etika Kristen, yaitu tingkah laku yang baik buruknya manusia itu ditentukan oleh firman Tuhan. Tujuannya untuk merespon. Jadi merespon ini keselamatan yang dari Tuhan. Baik, terima kasih. Selamat melaksanakan tugas-tugasnya dikerjakan. Tuhan memberkati.